Salam, puji Tuhan sebab Allah kita baik karena Ia memberikan waktu bagi kita kembali belajar firman Tuhan bersama GKSIA Jakarta. Saudara, kita akan membahas dengan judul Memuliakan Tuhan dalam segala situasi, Mazmur 144. Memuji Tuhan sesungguhnya adalah aktivitas yang menyenangkan dalam kehidupan umat Tuhan. Sebab memuji Tuhan merupakan respon beriman kepada Allah yang sudah menyatakan diri kepada kita. Oleh karena itu, memuji Tuhan bukanlah suatu beban yang harus dikerjakan, namun justru dengan sukacita karena merayakan Tuhan Allah yang senantiasa peduli kepada kita. Lagi pula, memuji Tuhan itu bukan untuk menyenangkan kita, sehingga memuji Tuhan tidak bisa pada waktu kita sulit. Tetapi memuji Tuhan adalah menyenangkan Dia yang terus memberikan kekuatan kepada kita. Kalau begitu, sebenarnya mengapa kita memuji Tuhan? Apa alasannya kita memuji Tuhan dalam segala situasi? Kita memuji Tuhan Allah selalu berkenaan dengan cara dan tindakan Allah yang diperbuatnya kepada kita. Sebagaimana terkandung dalam nas ini. Yang pertama, kita memuji Tuhan karena Allah sumber perlindungan. Dalam ayat 1 dan 2, Daud menggambarkan bagaimana Tuhan menjadi kekuatan baginya dikala menghadapi para musuh yang menyerang. Karena memang Daud di samping dia dikelilingi oleh banyak orang yang mengikuti dia, tetapi ia juga memiliki musuh-musuh yang membenci dia, bahkan berusaha menaklukkannya. Namun berdasarkan pengalamannya, Daud seringkali mengalami kemenangan demi kemenangan di sepanjang hidupnya. Sekalipun demikian, ia sadar bahwa karena Tuhanlah ia mengalami kemenangan-kemenangan tersebut. Saudara, kita layak memuji Tuhan karena mengalami perlindungan Tuhan dari berbagai peperangan rohani yang kita alami hingga saat ini. Situasi sulit membuat banyak godaan untuk melunturkan iman kita. Namun dengan mengandalkan kekuatan terhadap Tuhan, memampukan kita bisa bertahan dari setiap serangan yang melemahkan iman kita. Tuhan memberi kemenangan-kemenangan kepada kita terhadap peperangan rohani tersebut yang membuat kita terus bertahan beriman kepada Tuhan. Yang kedua, Allah memperhitungkan umatnya. Dalam bagian ini, khususnya ayat 4, Daud berkata bahwa manusia itu hari-harinya cepat berlalu. Ia seperti bayang saja cepat lewat. Itulah gambaran tentang terbatasnya hidup dan waktu kita. Nampaknya tidak ada yang bisa disombongkan dari keterbatasan manusia itu. Kronologi hidupnya suatu saat nanti pasti berhenti. Tidak ada yang abadi. Semua yang dimilikinya juga tidak ada yang abadi. Hari-harinya penuh dengan keterbatasan. Selalu ada kelemahan pada diri kita. Saudara, manusia bukanlah Superman atau Wonder Woman. Melainkan hanya human yang penuh dengan keterbatasan. Sehingga membuat Daud bertanya secara retoris, apakah manusia sehingga engkau memperhitungkannya? Jadi manusia itulah buatan Allah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Manusia memang tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah. Itulah sebabnya kita mesti berlindung hanya kepada Tuhan. Karena itu, manusia yang tidak berarti itu, namun berarti karena Ia yang memberikan arti bagi kita. Yang tidak berpengetahuan menjadi memiliki pengetahuan. Manusia yang tidak mampu diberikan kemampuan oleh Tuhan. Kemudian ia berkata memperhitungkan. Artinya apa? Bahwa Allah menganggap atau menghitungnya. Sekalipun tidak diperhitungkan oleh manusia, tetapi diperhitungkan oleh Tuhan. Sekalipun tidak dipandang oleh manusia, namun dipandang oleh Allah. Tuhan memperlakukan kita istimewa. Itulah sebabnya kita memuji Dia.
Saudara, yang ketiga adalah Allah adalah sumber ekonomi kita, sumber ekonomi umatnya. Dalam ayat 12 sampai 15, Daud mengungkapkan semacam pengharapannya kepada Tuhan sebagai pemelihara hidup. Itulah sebabnya ia memohon dalam nyanyian ini dengan pengharapan bahwa gudang-gudang atau yang dimaksud lumbungnya semoga penuh. Kambing domba beribu-ribu bahkan berlipat kali ganda. Mengapa demikian? Karena Daud memiliki keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan bagi umatnya. Ini adalah sekaligus doa permohonan kepada Tuhan sebagai sumber penghidupan bagi umatnya. Doa merupakan seruan yang lahir dari iman. Tentu dalam iman itulah pengenalan akan Allah sanggup memberikan penghidupan bagi umatnya. Saudara, itulah sebabnya Allah kita layak dipuji, karena ia menjadi sumber penghidupan kepada kita. Datanglah kita memuji Tuhan yang memberikan kehidupan kita hari demi hari. Allah senantiasa memperhatikan kebutuhan ekonomi umatnya. Ia terus memperhatikan kita. Keyakinan kita bahwa Tuhan pasti memelihara dari keadaan dan situasi yang kita alami. Dan tentunya akan memulihkan ekonomi kita masing-masing. Layaklah kita memuji Tuhan dalam segala situasi. Sebab untuk itulah Tuhan menciptakan kita. Sebab ia berkata dalam Yesaya 43 ayat 7. Yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.